Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lausu semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Lausu juga luar biasa, sangat semangat sekali mau memuji nama Tuhan. Karena Lausu bersyukur setiap hari Tuhan terus menjaga kita, benar? Betul. Tuhan masih kasih kita kesehatan, itu yang nomor satu. Kita mau bersyukur ya. Kita mau kebaktian, siapkan hati. Lausu mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Day by Day dengan sikap doa yang baik dan sikap hormat kepada Tuhan. Yuk. By day, dear Lord, of you three things I pray: to see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly. Day by day, day by day, dear Lord, of you three things I pray: to see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly. Day by day. Dengan sikap doa yang hormat kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat dan kami masih boleh Tuhan datang beribadah kepada Engkau. Kami mau menyiapkan hati kami, semangat kami untuk memuji nama Tuhan. Tuhan pimpin terus kebaktian hari ini, kiranya firman hari ini kami bisa mendapatkan sesuatu untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, bulan ini kan masih bulannya Papa Mama ya? Kasih sayang ya? Iya, bulan kasih sayang buat Papa Mama ya? Iya, kita mau sama-sama angkat pujian ini yuk. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Ini ada gerakannya ya? Betul, betul. Jadi semua harus bangkit berdiri. Kita sama-sama pakai gerakannya, seru nih. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, tadi kan kita ngomongnya bulan ini adalah Hari Bakti Orang Tua. Iya, Ngerti kan Parents ya? Day, ya, Sayang. Nah, kita pasti mau menyatakan kasih sayang kita juga kepada papa mama kita. Harus, Ya? harus. Iya. Kita akan memberikan sebuah lagu Pujian. yang indah Iya. kepada papa mama kita Iya. persembahkan. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Di Matamu Papa dan Mama Ada Bintang. Matamu Papa ada bintang, bintang gemerlapan bila ku pandang. Di matamu Papa ada kasih sayang yang selalu bersih.
Oke, adik-adik, kita saat ini mau mengakui pengakuan iman rasuli ya Lause sebagai wujud dari iman kita kepada Tuhan. Dengan sikap hormat semuanya bangkit berdiri, kita mau mengakui pengakuan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya Lause kita memberikan persembahan. Oh iya, betul. sebagai rasa ucapan syukur kita ya. Betul. Nah, mempersembahkan bukan cuma ya saat ini kita uang sih ya, tapi sebenarnya hidup kita Lause kita persembahkan semuanya buat Tuhan ya. Iya. Betul. Ada 2 cara ya Lause persembahan kita. Kita mau pakai yang pertama nih Lause ya. Iya, Kita mau gimana, pakai masukin ke dalam amplop ya. Oke. Karena kita masih belum bisa ke gereja, jadi kita saat ini masih masukin ke dalam amplop. Oh. Nanti adik-adik bisa titip papa atau mama. Kalau papa mama ke gereja boleh juga dikasihkan, atau nanti pada saat kita ke gereja adik-adik boleh bawa amplopnya. Yang kedua, kita akan scan barcode yang ada di layar monitor adik-adik ya. Jadi nanti begitu adik-adik scan barcode, jangan lupa ditambahkan angka 1 di belakangnya ya. Jadi contohnya gimana Lause? Misalnya 50.000 berarti berapa? 5,0,0,1 ya. Saat ini kita akan menaikkan pujian, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita akan naikkan pujian persembahan kami. Persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita mau sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan pada hari ini. Biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, dipakai untuk boleh melakukan pekerjaan Tuhan di gereja. Tuhan, kami berdoa bukan hanya uang yang kami persembahkan, tapi hidup kami, seluruh hidup kami mau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kami Bapa menjadi alat Tuhan, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat bagi setiap mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Dan kini saatnya kita juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, Ya, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Iya. Seru juga nih ya, ya. Iya, Seru. adik-adik di rumah kira-kira mau dengar firman Tuhan juga nggak ya? Mau pasti dong. mau. Pasti mau dong, Iya. Lause. Ditunggu-tunggu kalau nih. gitu kita persiapkan hati kita bersama-sama, kita dengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan Oke, padaku. ceritakan padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Sekali lagi. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Yuk adik-adik, kita akan masuk di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita. Yuk mari kita semua dalam sikap berdoa yang benar. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih hari ini Engkau beri kami satu kesempatan untuk kembali lagi turut di dalam ibadah sekolah minggu melalui Zoom ini. Tuhan, kami juga sangat mengucap syukur untuk hari-hari yang Tuhan telah berikan pada kami, sehingga hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar memuji Engkau, belajar memberikan persembahan untuk Engkau. Dan hari ini, saat ini kami mau memberikan hati kami dipersiapkan untuk firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang bertatah di dalam hati kami, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, sehingga waktu kami mendengarkan firman-Mu, semuanya ini tidak akan terlewat dengan sia-sia. Kami boleh mendengar apa yang Tuhan mau ajarkan, apa yang Tuhan mau nasihatkan, apa yang Tuhan mau pimpinkan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami akan bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami boleh menjadi seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Dan tidak lupa saat ini kami mau berdoa untuk Lause Eli yang sebenarnya hari ini harus membawakan firman-Mu. Tapi dia mengalami begitu banyak masalah di dalam hal komputernya dan juga untuk media-media yang dia pakai dihack orang. Tuhan, kami sangat memohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri menolong Lause Eli sehingga dia boleh mendapatkan bantuan dan hal-hal ini boleh diselesaikan dengan baik dan tidak merugikan Lause Eli lebih banyak lagi. Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Engkau juga pimpin Lause Christine yang akan menggantikan Lause Eli untuk bercerita hari ini. Semuanya ini kami taruhkan hanya ke dalam tangan Maha Kuasa-Mu ya Tuhan, dengan memohon. Amin. Ya, sambil Thank you. Ya, Thank you ya, Lause Anita. Oke. Hari ini kita mau belajar ya, masuk ke pelajaran berikut. Nah, kalian sudah belajar ya, sebentar Lause share ya. Kalian udah belajar banyak kitab loh sepanjang kurang lebih hampir 2 tahun ini ya. Kalau kalian ikutin mulai dari awal, kita udah belajar kitab Kejadian. Terakhir minggu kemarin kita belajar kitab apa ya? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Terakhir kita minggu kemarin cerita kitab apa ya? Minggu kemarin itu Lause Henry ya? Iya. Depannya F. F dari huruf F apa ya? Filipus. Filipus. Belakangnya N. Kitab apa ya? Filemon. Filemon, betul. Wah,
Coba kalian lihat Alkitab. Sekarang boleh lihat Alkitabnya. Ya, dibuka ya. Kalau ada Alkitab yang ada indeksnya, itu lebih mudah ya. Kalian coba lihat. Wah, kita udah jauh banget ya. Kita belajar sudah sampai ke Filemon. Nah, tinggal berapa kitab lagi yang belum kita bahas? Yuk, Lause mau tes nih. Siapa yang udah buka, udah lihat Alkitabnya? Tinggal berapa kitab lagi yang kita belum bahas? Ada kitab apa? Siapa yang udah ketemu? Langsung bersuara nih. Masih nyari? Yo, siapa yang udah ketemu? Buka Alkitab, buka Alkitab. Yo, kayaknya karena online jadi susah ya. Bahkan banyak yang nggak buka Alkitab nih. Jadi udah lupa nih Filemon dari mana. Oh, oke. Kata Kevin ada 6 kitab yang belum. Apa aja? Coba Kevin sebutkan. Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas, Wahyu. Iya, betul ya. Thank you ya, Kevin. Nah, kitab-kitab ini yang belum kita bahas ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Ini surat-surat Paulus kita sudah bahas ya. Sudah semua surat Paulus loh kita bahas ya, mulai dari Galatia, Tesalonika, Korintus, Roma, Efesus, Kolose, Filemon, Filipi, Timotius, Titus, lalu 2 Timotius. Kalau tadi 1 Timotius ya. Ini semua sudah kita pelajari. Kita udah selesai. Oke, sekarang berikan apresiasi buat diri sendiri yang sudah belajar semua surat-surat Paulus. Yuk kita berikan apresiasi dengan cara tepuk tangan. Ya, wah kita sudah berhasil ya belajar ini. Kita harusnya udah tahu nih apa yang Tuhan mau melalui surat-surat Paulus. Sekarang kita akan lanjut ke surat-surat umum. Nah, tadi temenmu Kevin udah menyebutkan ya. Ada Yakobus, ada Ibrani, 1-2 Petrus, Yudas, 1-2-3 Yohanes. Nah, ini disebut surat-surat umum. Ya. Kenapa ini disebut surat-surat umum ya? Nah, kita lihat dulu. Oke. Nanti sebentar kita akan bahas kenapa ini disebut surat-surat umum. Lause mau tanya lagi nih. Berapa kitab di Perjanjian Baru? Ada berapa kitab? Minggu kemarin Lause Irwan baru kasih kuisnya loh ya. Kalau ada yang ingat, nah bisa jawab. Oke, ada berapa kitab? Aduh. Lause Irwan sampai udah kasih 23. Berapa? 23. 23. Benarkah 23? Mana nih Lause Irwan? Lause Irwan, benar nggak nih 23? Salah. Tuh, nanti jumlahnya itu bisa tinggal kalikan untuk jumlahnya Perjanjian Baru tuh. Lause Anita masih ingat tuh. 72 ya? Berapa? 72. 72. Kebalik kayaknya ya. 72 banyak banget ya. 27. Iya, 27. Bukan 72. Isi kitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu aja cuma 66 ya. Ini kok jadi 72 kebanyakan. Ya, 27 ya. Jadi 27 ini apa aja nih dibaginya? Oh, ada 4 kitab Injil, kita udah belajar ya. Lalu ada kitab Kisah Para Rasul, ada surat Paulus. Surat Paulus itu tadi ya, kita udah lihat ya, ada berapa? Ada 13. Lalu ada surat umum. Surat umum ada berapa? Ada 8. Benar nggak 8? Yuk kita coba hitung ya.
Nih mulai dari Yakobus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi 1 dan 2 Petrus nggak bisa dihitung jadi 1. Enggak, ini masing-masing ya. Jadi jumlahnya ada 8. Lalu terakhir kitab Wahyu sendiri, gitu ya. Nah, kalau surat-surat Paulus, ini pastinya yang menulis itu Paulus. Tapi kalau surat-surat umum, yang menulis banyak ya, bukan hanya 1 orang. Nah, kenapa ini dikatakan surat-surat umum? Nah, ini jawabannya ya. Karena memang ini tidak ditujukan kepada jemaat tertentu. Gitu ya. Kalau waktu Paulus menulis surat kepada Timotius, itu kan langsung ke 1 orang ya. Gitu ya. Atau kepada jemaat di Filipi. Nah, itu kepada sekelompok orang, gitu ya. Nah, tapi kalau surat-surat umum itu berarti kepada semua, nggak ditujukan kepada jemaat tertentu, gitu ya. Nah, sekarang coba kita melihat ya, kira-kira yang menulis 8 kitab ini siapa? Ada yang sudah tahu di sini? Yang menulis kitab Yakobus, Ibrani, Petrus, Yudas, Yohanes, ada yang tahu? Coba, siapa yang sudah tahu, boleh langsung unmute dan jawab. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Oke, berarti nggak ada yang tahu nih ya. Nggak usah, soalnya nggak bisa lihat kalau kalian lagi raise hand gitu ya. Jadi makanya tadi minta langsung unmute. Nah, yang menulis surat ini adalah, coba kita lihat. Untuk kitab Ibrani yang menulis itu nggak disebutkan ya. Jadi memang kalau kalian lihat siapa yang nulis Ibrani ini, kita lihat dia dalam ayat-ayatnya semua nggak disebutkan ya. Jadi khusus untuk surat ini memang orang yang menulis itu kita tidak tahu siapa. Tetapi orang ini dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan apa yang menjadi firman Tuhan. Lalu untuk Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas, ini sesuai dengan namanya ya. Yang menulis ini mereka ya. Nah, oke, jadi di sini selain surat Ibrani, surat-surat ini menggunakan nama penulis. Nah, kira-kira apa sih isinya ya? Apa isinya? Lalu tujuannya apa sih ketika surat ini ditulis? Nah, nanti di minggu-minggu ke depan, kalian akan belajar satu persatu kitab ini ya. Hari ini, Lause hanya membagikan sedikit saja introduksi. Kalian tahu introduksi? Ada yang tahu nggak apa itu introduksi? Pengenalan. Iya, betul Kevin. Wah, Kevin ini mudah bisa jadi ibu guru nih ya, atau bukan ibu guru, maaf, bapak guru ya. Tahu dia apa itu introduksi ya. Nah, jadi hari ini Lausa hanya kasih pengenalan aja. Nanti minggu-minggu ke depan kalian akan lebih dalam lagi mengeksplor. Wah, kitab ini apa sih pesannya gitu ya. Nah, inilah isinya ya. Isi dari surat Ibrani, surat Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, dan juga Yudas. Oke, Lause boleh minta bantuan 1 orang teman untuk membaca semua apa yang jadi isi dan tujuan surat ini. Yuk, volunteer, boleh langsung unmute dan bacakan. Kita ganti-gantian ya. Jangan hanya Lause saja nih yang ngomong. Yuk, ganti-gantian baca. Mana nih kelas 5-6 suaranya? Oke, ini Kevin yang raise hand. Oke, silakan Kevin. Mana dulu Lause? Oh, yang dari atas, dari Ibrani. Oke, Ibrani. Isi dan tujuan surat. Penggenapan janji perjanjian lama dan karya keselamatan Yesus. Yakobus, pemimpin di Yerusalem.
saudara Yesus. Petrus kedua. Bagaimana harus bersikap saat mengalami penganiayaan? Yohanes ketiga. Pengajaran sesat, jaminan hidup kekal, menguatkan hidup orang percaya. Yudas, menghadapi guru palsu. Ya, thank you ya, Kevin. Jadi ini sekilas isinya ya. Jadi mulai dari Ibrani, wah surat ini ternyata banyak mencatat ya apa yang dulu di dalam perjanjian lama dijanjikan gitu ya, apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama ternyata sudah digenapi. Nah, itu banyak ditulis di surat Ibrani. Nah, lalu tentang pemimpin di Yerusalem gitu ya. Lalu Petrus tentang gimana sih ketika kita ada penganiayaan, ada penderitaan, ada kesulitan, gimana cara kita bersikap? Apakah kita sama dengan orang yang lain gitu ya, yang nggak kenal Tuhan, atau kita sebagai orang yang percaya ada bedanya nih? Nah, nanti ini akan dibahas di surat Petrus. Nah, pastinya ada beda loh. Iya, pasti ada bedanya dong. Nah, bedanya seperti apa? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti di minggu-minggu yang akan datang. Lalu, untuk Yohanes juga menulis tentang pengajaran sesat loh. Ada hal-hal yang perlu untuk supaya orang-orang percaya itu tahu. Dan mereka harus menjaga dirinya gitu ya, supaya mereka juga nggak keikut dengan pengajaran sesat, lalu mereka juga bisa hidup sebagaimana yang Tuhan mau ya. Kalian ingat pastinya Paulus juga pernah menulis tentang pengajaran sesat ini juga ya, udah ingetin kepada pemimpin-pemimpin yang memimpin jemaat. Nah, kalau kalian ingat ya surat-surat yang Paulus tulis. Nah, ini Yohanes juga menulis tentang itu. Supaya apa? Supaya ini juga menguatkan orang percaya. Begitu juga dengan Yudas. Yudas juga menghadapi guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kira-kira inilah gambaran garis besar tentang surat-surat umum yang akan kita pelajari di waktu yang akan datang, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalannya. Ayat hafalannya, yuk kita membuka Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 12. Dari ayat ini kita mau belajar apa sih maksud Tuhan gitu ya. Ibrani pasal 4 ayat 12. Oke, yuk kita baca bareng-bareng ya. Lause tidak tulis di slide ya. Tapi kita mau baca bareng-bareng. Oke, sudah ketemu? Yang sudah ketemu boleh raise hand. Sudah ada berapa banyak yang ketemu? Oke, baru 1, 2, baru 2 orang. Oke. Ada lagi? Baru 2 orang. Ini kita semua ada berapa nih? 24. Tambah sudah sama lausenya. Anak-anaknya pasti ada lebih banyak dari lausenya. Terus baru 2 nih yang udah kebuka Alkitabnya. Ibrani 4 ayat 12. Yuk. Siapa lagi yang sudah? Cuma Marvin sama Kevin. Dio, Joffrey, yang lain? Siapa lagi nih? Lause, lihat nih ada Jacqueline, Jaden, wah banyak. Felix, sudah ketemu? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Ibrani 4 ayat 12. Oke, kita unmute, kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3.
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan yang lebih lebih tajam tajam daripada pedang pedang bermata dua dua manapun. manapun. Ia Ia menusuk menusuk amat amat dalam dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan dan sumsum. sumsum. Ia Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow, sekali lagi ya, biar lebih hafal. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wah, siapa di sini yang pernah pakai pisau lalu membelah sesuatu? Pernah? Enggak pernah. Enggak pernah. Jadi belum tahu tajamnya pisau ya? Kalau gunting di kertas? Oh, gunting. Nah, kamu bayangin ya, gunting. Kalau pisau, itu tajam ya. Nah, firman Tuhan itu juga diumpamakan seperti pedang ya, yang bermata dua. Ini kita pakai pisau aja, cuma satu sisi aja yang diasah jadi tajam, itu aja menakutkan buat kita ya. Kalau kita nggak pinter-pinter pakainya, bisa mengiris, melukai banyak hal ya, gitu ya, entah tangan kita gitu ya, kaki kita. Bisa potong jarum. Iya betul, bisa misahin kulit dan daging, bisa misahin apa aja gitu kalau kita nggak hati-hati. Apalagi ini dikatakan pedang yang punya mata dua, sisinya ada dua, gitu. Atas bawah semuanya tajam. Nah, jadi firman Tuhan ini katanya ya, di dalam Alkitab dijelaskan firman Tuhan ini tajam ya, bisa menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, sumsum, lalu bisa membedakan pikiran hati kita, gitu ya, pikiran hati kita dengan pertimbangan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, waktu Lause seperti ini ya, menyampaikan firman Tuhan kepada kalian, ternyata firman Tuhan itu bukan hanya misalnya menegur, mengajar kamu, sampai menyadarkan kamu akan dosamu, tetapi juga firman Tuhan itu, dia juga menegur Lause, mengingatkan Lause, dan membuat Lause itu jadi sadar. Ya, wah, firman Tuhan itu berkuasa ya, bukan hanya ketika diberitakan, disampaikan kepada orang lain, tetapi juga buat diri sendiri yang menyampaikan. Kita juga sebenarnya kalau mau dibilang ya, kayak kita juga kena dengan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu menegur kita, gitu ya. Nah, jadi firman Tuhan yang termasuk tadi di surat-surat umum yang kita akan belajar minggu-minggu yang akan datang. Firman Tuhan itu semua bukan hanya ditujukan untuk orang-orang zaman dulu, tetapi juga untuk kita hari ini. Buat Lause yang menyampaikan, buat kalian. Sehingga kita bisa tahu, sebenarnya ini pikiran saya ini sesuai nggak dengan firman Tuhan? Apa yang saya rasain sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kita bisa bedain. Karena apa? Karena firman Tuhan yang menolong kita. Tetapi buat orang yang nggak punya firman Tuhan, mereka nggak bisa bedain ini pikirannya yang baik atau yang tidak ya sesuai firman Tuhan. Nggak bisa. Nah, justru kita, karena kita sudah ditolong oleh Tuhan, ada firman Tuhan yang bisa menerangi apa yang gelap tadi, termasuk hati kita kadang-kadang menimbang-nimbang. Ini benar nggak ya? Ini kayaknya bagus nggak ya? Nah, Tuhan akan menolong kita, gitu ya. Nah, jadi firman Tuhan, kita bersyukur ya akan belajar firman Tuhan, surat-surat umum, minggu-minggu yang akan datang. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita, walaupun bilang, pengajaran sesat kayaknya jauh dari saya, atau guru-guru palsu jauh kayaknya dari saya. Enggak, dekat kok, gitu ya. Sekarang banyak loh film-film, ya, termasuk game-game yang juga kalau kita nggak hati-hati, kita juga bisa terpengaruh, ya.
kita bisa melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Oke, sekarang Lause ada kuis. Siapa yang bisa jawab, langsung angkat tangan. Oke. Dapat apa? Oh, dapat apa? Lause mau kasih sesuatu hadiah buat kalian. Nanti kalian kirimkan alamatmu ke Lause. Oh, salah. Lause bisa minta Lause Anita ya, alamat kalian ya. Nggak perlu, bukan Lause Anita ya, Lause Eli ya. Ada alamatnya anak-anak. Ya, nggak perlu kirim ke Lause ya. Oke. Sekarang siapa yang duluan angkat tangan? Gitu ya, cepet-cepet ya, angkat tangan. Baru Lause persilahkan kalian untuk jawab. Ada berapa surat-surat umum? Langsung sebutkan. Oke, Kathleen. 8. Coba disebutkan. 8. Iya, 8. sebutkan. Iya, Sion. Sebutkan. Ada apa aja tadi? 8. Sebutkan namanya. Kenapa? Ibrani. Oke. 1 Petrus. Ya, 1 Petrus. 2 Petrus. 2 Petrus. Yudas, bukan Yudas. Yudas, oke. Udah 4. Yohanes. Udah 5. Yohanes berapa nih? Yohanes ada berapa? Udah 5. Yohanes ada berapa? 3. Iya, good. Tepuk tangan buat Kathleen. Iya, dia udah berhasil ya. Jadi ingat ada Ibrani. Oh, ada satu lagi yang belum. Ada Kathleen sudah bilang Ibrani, 1, 2 Petrus, Yudas, Yohanes 1, 2 dan 3. Ada lagi 1. Tinggal 1 lagi. Itu adalah Yakobus. Wah, ada bocoran nih ya. Yakobus. Oke, nggak apa-apa. Tapi tadi sudah dijawab. Udah 7 dia jawab ya. Oke, pertanyaan kedua. Ya. Sebutkan semua penulis dari 8 surat umum. Wah, Kevin duluan. Yuk, Kevin silakan. Yang Ibrani belum diketahui. Kalau yang Yakobus. Yang menulis surat Petrus itu Petrus. Yang menulis surat Yohanes sendiri. Yang menulis surat Yudas sendiri. Oke, tepuk tangan. Karena bahannya hari ini cuma pendahuluan, introduksi ya, jadi nggak banyak kayaknya ya. Jadi kalian langsung nangkep. Oke. Nah, sampai di sini ya. Lause nggak ada lagi nih pertanyaannya. Ada lause yang lain yang bisa kasih pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, ini satu deh. Kalau kalian ingat tadi, Lause bilang ada surat yang bicara tentang gimana sih orang Kristen itu waktu mengalami penganiayaan, penderitaan. Gimana cara kita untuk bersikap. Nah, kira-kira itu surat apa ya, Marvin? Surat apa? Nggak dengar suaranya, Marvin. Ya. Surat apa ya tadi ya? Petrus kah? Iya, betul. Petrus. Betul ya. Jadi, dapat skor hari ini Kevin, Kathleen, sama Marvin. Oke.
Yuk kita mau tutup dalam doa ya. Nanti tunggu hadiah dari Lause ya untuk 3 orang ini ya. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang terus Engkau berikan kepada kami. Firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bisa menolong kami untuk melihat apakah hidup kami sudah sesuai dengan firman-Mu ataukah tidak. Tuhan, berkatilah setiap kali kami mendengar firman, biarlah hati kami boleh dilembutkan oleh Tuhan. Sehingga kami boleh menaati firman-Mu dan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia. Tuhan, berkati semua kami, anak-anak-Mu, biarlah kami semua ketika belajar firman-Mu, kami semakin memahami tentang Tuhan Yesus, semakin lagi mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silahkan Lause Anita. Ya, adik-adik semuanya. Tadi Lause harap kayaknya tadi ada 3 teman yang itu, 3 murid yang itu kalau bisa mereka chat ke Lause Christine deh. Kayaknya Lause Eli ada masalah dengan data-data dan laptopnya dulu. Jadi bisa chat ke Lause Christine deh alamatnya ya. Jadi sambil kalau nanti Lause Eli punya laptop sudah nggak bermasalah, mungkin bisa minta datanya dari Lause Eli juga. Tapi sebelumnya lebih baik chat ke Lause Christine sendiri. Nah, terus Lause Anita mau mengingatkan. Lause, yang 3 orang, saya Ya. bisa titip nggak? Titip di gereja, boleh nggak ambil di gereja nanti? Oh iya, ambil di gereja juga boleh ya. Jadi kan Lause Christine nggak usah susah-susah nih. Iya, titip aja di gereja. Nanti Lause masukkan ke amplop, taruh di satpam ya, taruh di pos satpam. Kalian kalau ke gereja bisa ambil. Iya, ada namanya aja. Lause Christine ingatnya ada 3 namanya. Kathleen, Son, sama Marvin ya. Catherine, Marvin sama siapa tadi? Kevin. Yang lain Kevin gimana? Fernandez, ya? Yang lain gimana dong? Lause maunya kalau yang lain juga bisa ikut partisipasi gitu loh. Nah ini Lause ada pengumuman ya. Hari ini ada teman baru nggak? Kayaknya tidak ada ya. Kayaknya teman lama semua ya. Nah tapi hari ini Lause senang Joffrey bergabung kembali karena kayaknya berapa minggu nggak lihat Joffrey ya. Juga Aku ini juga ikut beberapa minggu yang lalu. ya, Kathleen juga ya. Offline. Oh iya, oke. Waduh, langsung dikasih tahu ke. Hari ini nggak gereja offline karena nggak keburu. Oh iya, oke. Nah, oke, kalau yang onsite nanti juga ada daftar di itu sih, ada datanya dari onsite, jadi kita tahu kalian juga sudah. Kapan? Hah? Hadiahnya datang kapan? Oh, hadiahnya. Oke, hari Rabu bisa diambil ya di gereja hari Rabu. Mau pagi, mau siang, mau malam. Hari Rabu ya. Nanti Lause kirim hari Selasa. Nanti kalian bisa datang ke gereja hari Rabu. Siap? Lause, kalau saya kirimnya minggu depan aja bisa nggak? Lause mau kirim ya? Iya, saya yang kirim nanti ya. Hari Selasa, Rabunya udah bisa ambil. Kayaknya aku nggak bisa ambil deh. Habisnya ada mobilnya 1 doang. Papaku pakai setiap hari. Ya Lause, kita join seal. Oh ya? Joffrey ikut seal nggak? Ya, aku ikut seal. Tapi kok belum ada namanya? Kok belum ada namanya di Lause Anita? Karena kalau semua yang mau daftar seal itu biasa namanya kirim ke Lause Anita dulu ini. Makanya Lause Anita jadi tanya-tanya terus nih. Mikaela, terus itu Felix kayaknya sudah belonnya belum juga ya. Felix Dario belum, Claire, Ruken, Richard, Lesia, Jacqueline, Son.
Yang di sini cuma ada beberapa aja. Kenisha juga kan tadi ngomong nggak bisa. Jaden, Paris, Jaden ada 2 nih namanya ya di sini ha. Ya. Dio sudah belum ya? Udah daftar belum Dio? Kevin belum ya. Kalau yang belum itu, Lause sangat mendukung kalian untuk ikut karena kalian sudah kelas 6 dan ini adalah terakhir kalian ikut SEAL. Dan SEAL ini dilakukan onsite dari tanggal 14, 15, 16, mulai jam 8 sampai jam 12 saja. Gitu loh. Jadi kalian masih mempunyai kesempatan ikut SEAL. Kalau yang mau nanti naik ke kelas 7 boleh ikut nggak? Boleh, daftar saja ya. Jadi setelah itu nanti kalian sudah naik ke Korem, kalian tidak ada lagi ikut SEAL. Ini adalah belajar Tuhan sambil mengenang kalian di sekolah minggu bersama-sama guru, belajar firman Tuhan. Jadi Lause sangat itu ya support untuk kelas 5, kelas 6 untuk tetap ikut SEAL kalau bisa. Ngomongkanlah dengan mama dan kalian mendapat prioritas ya. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu, PIK, IPK dan fluid itu akan mendapat prioritas utama dulu ya. Nanti baru kalau ada kuota lain kita akan berikan untuk murid-murid dari sekolah lain, gereja lain gitu loh. Itu pun sudah ada yang mendaftar dari sekolah-sekolah lain. Masa anak-anak dari kita semua belum ada yang daftar. Dan yang Lause dapat sampai saat ini kayaknya cuma 5 ya. Kelas 5 sampai kelas 6 yang fluid cuma ada 5 doang ya. Jadi Lause sangat mengharap kalian bisa bicarakanlah dengan mama, ikutinlah SEAL dulu sebelum kalian berpergian untuk berjalan-jalan. Karena Lause tahu ini sudah lama nih pada mau pergi jalan-jalan semua. Kalau bisa belajar firman Tuhan dulu ya. Oke, dan ada satu lagi hal yang penting minggu depan adalah minggu kelima ya. Kalau nggak salah ya, minggu kelima ya? Iya, betul. Ya, kalau minggu kelima, siapa ini yang ingat ada acara apa kita? Ayo dong. Perjamuan. Aduh, ini Kevinnya ingatannya sangat baik sekali. Ada perjamuan kasih, maka adik-adik siapkanlah ya. Nggak usah ngomong harus. Kalau dulu kan kita bawa secukupnya untuk makan bersama teman-teman. Tapi kali ini siapkanlah di rumah. Kalau yang kalian masih ikut online, siapkanlah di rumah. Nanti waktu kita breakout room, kita akan ada sharing dan kita akan makan bersama untuk perjamuan kasihnya. Ya, jadi jangan lupa siapkanlah makanan yang mungkin kalian suka apalah di rumah ya. Itu saja sih. Ada pengumuman lain dari Lause Irwan nggak? Enggak, Lause, itu aja sih. Iya, itu saja ya. Jadi jangan lupa kasih tahu papa mama supaya kalian bisa ikut SEAL sama perjamuan kasih minggu depan. Ya, oke itu saja Lause. Saya kembali. Tadi Catherine Jong belum di itu ya, diatasi ya. Catherine Jong nggak bisa ambil ya? Iya, dia nggak bisa. Udah, saya udah chat pribadi, udah bisa. Oke. Nggak bisa Lause. Malam banget. Ya Pak, nanti kalau nggak bisa nanti dikirim aja deh. Dia di pick tuh room 3 nomor 3. Oh, oke. Nanti kalau khusus Kathleen ya, nggak bisa ya. Oke. Ya, oke. Malvin, mana mukamu, Malvin? Mukanya ini. Kenapa? Kamu kan ganteng. Kenapa dikasih muka itu? Dan jadi virtual tuber dong. Iya, tuh mukanya ganteng begitu. Memang gambarnya kartunya lucu ya. Tuh yang lain-lain ganteng, cakep-cakep. Studio juga sudah buka video. Yang lain kenapa sih nggak mau buka video sih? Kenapa sih mukanya merasa tidak pede ya? Ayo dong, kita buka ini karena nanti kita sudah akan berpisah lagi. Tinggal berapa bulan ini aja ya, kita udah mau naik kelas nih. Nanti Lause kalau ketemu di remaja, Lause nggak tahu ini Jaden mukanya yang gimana. Ini Paris kadang-kadang ngintip-ngintip, kadang dikasihnya jidatnya doang gitu. Ya, nanti minggu depan ya dibuka
semua. Oke, itu aja Lose. Oke, kita tutup kebaktian kita ya. Kita nyanyi lagu Bapak terima kasih ya. Boleh di stop share screen-nya, Marvin. Oke, thank you ya. Oke, mari kita nyanyi pujian Bapak terima kasih. Bapak Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kebaktian kami dari awal sampai akhir. Terima kasih kami boleh memuji Engkau, kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus boleh menghargai setiap kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami untuk bisa meresponi firman-Mu dengan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Biarlah segala apa yang kami lakukan di dalam kebaktian ini boleh memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang 1 minggu ke depan. Tolonglah kami, biarlah kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Dan berkati juga sekolah kami, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami dalam seluruh pekerjaan mereka. Biarlah mereka pun boleh tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tetap terus tolong bangsa kami, sehingga bangsa kami terus juga boleh dapat melewati setiap permasalahan yang ada dengan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Dan di doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. 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 Ya.